Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla waj'al lana kulla syai'in sahlan muyassara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang mengatur, yang memberi rezeki kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan suri tauladan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Takhrijul Hadis Al-Ustadz Muhammad Ali, Magister Teologi Islam. Untuk teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan STAI Al-Akbar Surabaya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita semua dalam menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dalam bab pengenalan kitab-kitab hadis. Jadi metodologi para ulama dalam menyusun karya-karya tulis hadis dan juga istilah-istilah yang digunakan para ulama dalam penyusunan kitab tersebut. Insyaallah kami bersama teman-teman ada 5 orang, saya sendiri dan juga ada Mas Abdurrahman Nafis yang sekarang berada di negeri Yaman, dibantu nanti juga ada Mbak Nur Musliana dan juga Mbak Siti Maulidah dan juga Mbak Neliatul Inayah. Untuk mempersingkat waktu, tidak selayaknya kami terlalu panjang lebar dari awal. Kami serahkan untuk yang pertama terkait tentang hadis warisan keagungan Islam. Kami persilakan untuk Pak Maulidah. Terima kasih. Slide. Mungkin bisa diganti slide-nya. Ini masih slide pertama. Ya, Nana. Hadis warisan keagungan Islam. Hadis warisan keagungan Islam. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, mencakup sabda, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sejak era kenabian, hadis telah dicatat, dihafal dan disebarkan oleh para sahabat hingga generasi selanjutnya. Seiring waktu, kebutuhan mengorganisir dan mengkodifikasi hadis melahirkan berbagai kitab hadis yang kita kenal hingga kini. Gudang ilmu tak ternilai yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Next. Ada 3 alasan mengapa kita mempelajari kitab-kitab hadis. Yang pertama, sumber autentik. Memahami ajaran Islam dari sumbernya yang paling otentik dan terverifikasi. Yang kedua, sebagai landasan hukum, menjadi dasar dalam menetapkan hukum dan praktek keagamaan yang benar. Kemudian yang ketiga, pengembangan ilmu. Membuka pintu kajian mendalam terhadap metodologi dan periwayatan hadis. Rumusan masalah dan tujuan dalam makalah ini yaitu pertama,
bagaimana sejarah dan klasifikasinya, perkembangan dan klasifikasi kitab-kitab hadis yang ada, kemudian kitab-kitab utama, apa saja kitab hadis utama yang menjadi referensi dalam tradisi Islam, kemudian istilah-istilah penting, bagaimana pengertian dan pembagian mustalah hadis. Yang terakhir, relevansi takhrij, bagaimana relevansinya dalam proses takhrij hadis. Berikutnya kepada Mas Nafis. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi kitab-kitab hadis. Jadi nanti ada berdasarkan periode sejarah dan juga berdasarkan metodologi penyusunannya. Kita ringkaskan dari kodifikasi hadis periode awal, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad sampai abad ke-2 Hijriah. Itu kodifikasinya itu masih dalam bentuk mushaf dan juga musnad. Apa itu mushaf? Mushaf itu masih dalam bentuk lembaran. Jadi memang ketika awal penabian, Nabi diutus sebagai nabi, para sahabat ada yang mencatat hadis. Cuman di situ Nabi juga melarang karena khawatir akan tercampur dengan apa itu namanya Al-Quran. Maka ada riwayat biasanya jangan menulis dariku kecuali Al-Quran. Nah, itu masih jadi perdebatan. Kemudian setelah Islam kuat, banyak para sahabat yang mulai menulis hadis, ditandai dengan nanti ada karya yang terkenal, mushaf, dan juga musnad. Musnad ini yang terkenal adalah musnad Imam Ahmad. Kalau musnad ini biasanya karyanya itu berdasarkan dengan diawali dengan berdasarkan nama sahabat. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah nanti ditulis dari awal sampai ratusan atau mungkin ribuan. Habis itu bab berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sampai ribuan. Habis itu hadis yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi seperti itu namanya musnad. Kemudian setelah periode awal sampai periode 2 Hijriah, masuk ke periode 2 sampai 3 Hijriah. Abad ke-2 sampai abad ke-3 Hijriah. Jadi 200 Hijriah sampai 300 Hijriah itu muncul karangan agak lebih rapi lagi, dinamakan dengan musannaf dan jami. Jadi musannaf ini masih masih umum. Musannaf itu masih umum. Ada hadisnya, ada juga perkataan sahabat, ada juga perkataan tabi'in, pendapat para tabi'in itu dicampurkan dalam satu kitab. Nah, itu namanya musannaf. Masih belum terlalu rapi. Dan juga ada kitab jami. Kitab jami ini kumpulan dari nanti segi akidah ada, fikih ada, dan sebagainya. Kemudian lanjutannya ada periode kanonik, yaitu abad ke-3 Hijriah. Ya, ini periode dari ketika gencar-gencarnya pencatatan hadis atau tadwinul kitab. Jadi nanti muncul kutubus sittah, kitab induk yang 6, nanti ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang sebagainya. Nanti juga bahkan ada kutubut tis'ah, kitab induk yang 9. Nanti ada tambahan Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan juga Sunan Ad-Darimi. Kemudian setelah itu, setelah zamannya Imam Al-Bukhari, nanti ada periode lanjutan yaitu syarah dan takhrij. Jadi kitabnya Imam Bukhari itu disyarah, dijelaskan. Oh, ini hadis ini penjelasannya seperti ini, hadis tentang ini penjelasannya seperti ini. Jadi kalau di dalam bab Al-Quran itu namanya tafsir, tapi kalau dalam bab hadis itu namanya syarah, ya, namanya syarah, dijelaskan. Itu setelah periodenya Imam Al-Bukhari. Kemudian kita lihat dari berdasarkan bentuk penyusunannya, ternyata para ulama itu ada beberapa metodologi dalam penyusunannya. Ada metodologi yang pertama adalah musnad. Itu kitab yang menyusun hadis berdasarkan nama sahabat perawi, ya. Jadi dia hadis-hadis ini kumpulan dari sahabat Abu Hurairah, nanti sampai ribuan, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu. Kemudian musannaf ini masih umum. Jadi kitab yang menyusun hadis berdasarkan bab-bab fikih, tapi meliputi ada sabda Nabi, ada perbuatan Nabi, terkadang juga ada perbuatan sahabat atau perkataan sahabat. Nanti musannaf yang terkenal itu adalah musannaf karyanya Abdul Razak dan juga Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian sebelum jami itu ada kitab Muwatta.
Itu sebenarnya mirip dengan musannaf. Jadi istilah musannaf, muwatta itu hampir sama, cuman beda penamaan saja. Kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika fikih dengan memuat hadis marfu, mauquf dan maqtu. Jadi hadisnya kalau dari segi penyandaran sanadnya itu ada yang sampai kepada Rasulullah, ada yang hanya sampai kepada sahabat, ada yang sampai kepada tabi'in. Jadi itu muwatta. Kemudian ada jami. Jami itu kitab yang mencakup berbagai macam tema hadis. Jadi tidak hanya fikih saja, nanti ada juga akidah, bahkan ada tafsir, tarikh, adab, dan yang lain sebagainya. Namanya jami, menyeluruh. Kemudian ada sunan. Kalau sunan, ini kitab yang menyusun hadis berdasarkan bab-bab fikih. Ya. Tadi biasanya untuk sunan ini hadisnya itu marfu sampai kepada Rasulullah. Kalau yang muwatta, musannaf itu tadi kadang ada yang marfu, ada yang maqtu, ada yang apa itu namanya mauquf. Jadi seperti itu. Kemudian nanti sebenarnya ada penyusunan berdasarkan mu'jam, ya. Mu'jam. Mu'jam itu kitab yang menyusun hadis berdasarkan nama guru dari penyusunnya. Misalnya Syekh Bukhari atau Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari memiliki guru namanya Abdullah bin Yahya misalnya. Ya. Kalau mu'jam itu nanti dituliskan hadis-hadis dari Abdullah bin Yahya apa aja seperti itu. Nanti Imam Bukhari punya guru lagi yang lain, misalnya Salman bin Muhammad, itu nanti dituliskan juga karya-karya atau hadis-hadis melalui jalur Salman bin Muhammad apa aja sampai ribuan. Dan itu namanya mu'jam. Kemudian nanti juga ada kitab bentuknya itu mustakhraj. Mustakhraj. Mustakhraj itu adalah kitab yang menyajikan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh ulama lain dalam kitab mereka. Namun penyusun mustakhraj meriwayatkan dengan sanad yang berbeda dengan sanad asli. Misalnya seperti ini. Imam Bukhari menyantumkan hadis, sanadnya misalnya Muhammad an misalnya Ali an Abi Bakar misalnya seperti itu. Nah, cuman nanti ulama lain, misalnya matanya sama, matanya innamal amalu binniyat atau apa, dan nanti ulama lain itu menyertakan hadis yang matanya sama, cuman jalur periwayatannya berbeda. Ya. Jalur periwayatannya berbeda dari karangannya Imam Al-Bukhari. Itu namanya Al-Mustakhraj. Kemudian nanti ada Al-Mustadrak, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi syarat periwayatan imam tertentu, namun tidak tercantum dalam kitabnya. Ini hampir sama dengan Al-Mustakhraj, tapi berbeda. Kalau Al-Mustadrak adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi syarat periwayatan imam tertentu, namun tidak tercantum dalam kitabnya. Kita tahu misalnya kitab Sahih Al-Bukhari, itu kan hadisnya ada ribuan atau bahkan jutaan. Al-Bukhari pun juga punya syarat-syarat ketika memasukkan hadis atau ketika menulis di karangannya. Syaratnya harus perawinya adil, perawinya thiqah, harus sezaman, bahkan harus bertemu. Nah, persyaratan-persyaratan ini digunakan ulama lain untuk menuliskan hadis tapi yang tidak tercantumkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, itu namanya Al-Mustadrak. Itu dari metode kodifikasi hadis. Kemudian kita lanjutkan slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik. Kemudian periode awal, ya. Jadi tadi kan ada beberapa periode, ada periode awal, periode pertengahan, abad pertama ya, ini berarti abad pertama yaitu ketika zaman Nabi Muhammad atau ketika zaman Nabi masih hidup. Yaitu penulisannya masih dalam bentuk mushaf sahabat. Yang terkenal karangannya adalah Sahifah Hammam bin Munabbih. Itu salah satu karya tulis hadis paling awal yang masih ada. Berisi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disusun secara tematik dan dianggap bukti keseriusan sahabat dalam mendokumentasikan ajaran Nabi. Ya, jadi memang apa itu namanya, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena Abu Hurairah itu merupakan ahli sufah. Ahli sufah itu adalah sahabat yang tinggal di pelantaran
atau halaman masjid. Jadi sering ketemu Nabi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kitab ini memberikan nilai historis sebagai bukti awal kodifikasi hadis dan menjadi inspirasi bagi ulama setelahnya. Karena sebagai awalan, jadi sebagai inspirasi bagi ulama-ulama setelahnya. Kemudian masih dalam periode awal yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah karya monumental, memuat lebih dari 30.000 hadis dengan metodologi ketat dalam penyaringan hadisnya, mencakup berbagai aspek ajaran Islam. Ya, ada fikihnya, ada tarikhnya, ada sejarahnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian metodologi yang digunakan Imam Ahmad ini juga teliti, mengumpulkan dari berbagai sumber dengan standar ketat dalam seleksi perawi. Jadi perawinya harus saling bertemu, sezaman, dan lain sebagainya. Kemudian Musnad Imam Ahmad juga sebagai rujukan primer, menjadi sumber utama bagi ulama setelahnya dalam meneliti sanad dan matan hadis. Ini Musnad Imam Ahmad. Kemudian masih dari periode selanjutnya ada kitab Musannaf. Kitab Musannaf yang terkenal adalah Musannaf karyanya Abdul Razak sama Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi apa itu namanya? Musannaf ini hampir sama dengan Al-Muwatta ya, masih umum pembahasannya, fikih dan lain sebagainya. Habis itu ada asarnya, hanya sebatas sampai kepada Nabi saja, ada asarnya. Terus dari segi penyandaran syaratnya ada yang sampai kepada Nabi, ada yang sampai kepada sahabat. Musannaf Abdul Razak disusun di Yaman dengan kelengkapan luar biasa, mencakup hadis, asar sahabat, pendapat tabi'in, dan juga kitab ini menjadi referensi bagi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian musannaf yang kedua yang terkenal adalah musannaf karyangan Ibnu Abi Syaibah. Ini merupakan ensiklopedia hadis dengan puluhan ribu riwayat, dikenal dengan ketelitian, menghimpun berbagai jalur periwayatan, sumber takhrij yang sangat berharga. Itu tadi dari sejarah kodifikasi hadis dan juga metode para ulama dalam penulisan kitab mereka. Kemudian masuk pembahasan selanjutnya adalah kutubus sittah atau kitab induk hadis yang 6. Nanti ada istilahnya kutubut tis'ah, kitab induk hadis yang 9. Jadi 6 kitab pokok. Kenapa kok dipilih 6? Karena sebenarnya ini muncul periode kutubus sittah ini ketika tadbirul hadis di periode abad ke-3 Hijriah ya. Jadi banyak ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab hadis. Banyak sekali sebenarnya karangan-karangan ketika zaman itu, cuman dipilih 6 atau dipilih 9 saja. Kenapa? Yang pertama itu merupakan bentuk keikhlasan dari pengarangnya. Jadi ada cerita atau ada asar ketika Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, padahal di zamannya itu juga banyak imam-imam yang lain juga menuliskan Al-Muwatta. Kemudian ditanya sama muridnya, "Wahai Imam, ini sebenarnya Al-Muwatta itu sudah banyak yang ngarang. Kenapa kamu masih menulis kitab Al-Muwatta?" Lalu dijawab oleh Imam Malik dengan jawaban yang sangat baik sekali, "Kullu malillahi baqi, kullu malillahi fahuwa baqi." Atau misalnya, artinya seperti ini, setiap amalan yang dikerjakan karena Allah itu manfaatnya itu akan kekal. Terbukti kitab Muwatta Imam Malik dikaji sampai zaman sekarang, padahal sudah ratusan tahun yang lalu Imam Malik mengarang, tapi sampai sekarang masih dikaji. Itu menunjukkan bukti keikhlasan dari pengarang kitab-kitab yang 9 ini. Kemudian diantara hal yang lain kenapa kok dipilih 9 atau 6, itu karena memang kitab-kitab inilah yang paling sedikit mencantumkan hadis-hadis dhaif ya. Kenapa? Karena standar yang mereka gunakan adalah standar yang begitu ketat. Karena ulama-ulama hadis pada zaman dahulu itu ada istilahnya itu mutasyaddid. Ya, mutasyaddid itu keras. Jadi kalau misalnya nggak bertemu, udah. Jadi nanti hadisnya lemah dan lain sebagainya. Ketika ulama itu mutasyaddid,
maka kualitas hadisnya ada imam yang lain seperti Muhammad ini bukan fasik, dia masih masih bisa lah diterima. Nah itu nanti kualitas hadisnya dhaif tapi dia dicantumkan di situ. Jika seperti itu. Jadi kitab yang 6 atau kitab yang 9 ini paling sedikit dalam memasukkan hadis-hadis dhaif karena memiliki standar yang tinggi. Apa saja kitab Kutubus Sittah dan Kutubus Tis'ah itu? Kutubus Sittah yang pertama adalah karyanya Imam Al-Bukhari, yaitu Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Beliau adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, lahir pada tahun 810 Hijriah dan wafat pada tahun 870 Hijriah. Lahirnya di Bukhara, ya, lahirnya di Bukhara, kalau sekarang itu Uzbekistan. Ya, ini sebagai motivasi bagi kita semua, bahwasanya Imam Bukhari itu lahirnya bukan di Arab, di negeri Uzbekistan, tapi karangannya digunakan sampai sekarang itu karangannya full bahasa Arab, bukan dengan bahasa Uzbekistan. Maka kita juga harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Kemudian metodologi penyusunan yang digunakan Imam Bukhari yaitu memilih hadis dengan sanad bersambung. Ya, memilih hadis dengan sanad bersambung. Perawi hadisnya harus adil dan bobot, kuat hafalannya. Kemudian matannya atau kandungan hadisnya itu harus bebas dari kejanggalan dan juga kecacatan. Kemudian penyusunan babnya inovatif, ya, dan juga variatif, ya, ada bab fikihnya, ada bab akidahnya, dan seperti itu. Kemudian di antara keunggulan dari Sahih Al-Bukhari adalah diakui sebagai kitab hadis yang paling otentik kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada Ashahul Kutub ba'dal Quran, itu karangannya Syekh Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah karangannya Syekh Al-Bukhari. Kemudian cakupannya juga luas, ada hukum, akidah, tafsir, adab, dan juga sejarah. Kemudian masuk yang berikutnya, yaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim ini juga masuk dalam kategori kitab Al-Jami, mencakup bab-bab yang umum. Beliau adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, lahir pada tahun 821 Hijriah dan wafat pada tahun 875 Hijriah. Ahli hadis dari Naisabur atau dari Iran. Ini juga hampir sama, standar ketat pada sanad yang bersambung, kualitas perawinya harus adil dan juga bobit. Sering menyajikan satu hadis dengan banyak jalur periwayatannya. Ini yang menjadi ciri khas karangannya Sahih Muslim, yaitu menyajikan satu hadis tapi jalur periwayatannya ada banyak. Baik. Kemudian keunggulannya adalah diakui sebagai kitab hadis yang paling otentik kedua setelah Sahih Al-Bukhari. Jadi nanti kalau misalnya kitab yang paling kuat Bukhari dan juga Sahih Muslim, nanti ada istilahnya muttafaqun alaih, itu derajatnya paling kuat. Nanti habis itu derajat yang paling kuat kedua yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian derajat yang ketiga nanti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seperti itu. Kemudian Kutubus Sittah yang ketiga adalah Sunan Abi Dawud. Nah, Sunan Abi Dawud adalah Daud Sulaiman bin Al-Ash'ash As-Sijistani, lahir di Afghanistan, Iran. Sijistan itu negeri kalau sekarang Iran atau Afghanistan, pada tahun 817 Hijriah. Menyusun kitab Sunan Abu Dawud berdasarkan bab-bab fikih, karena Sunan itu kategorinya itu bab-bab fikih. Kemudian termasuk Kutubus Sittah dan juga sebagai rujukan primer fikih karena cakupan hukumnya yang luas dan juga mendalam. Kemudian yang berikutnya ada Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, nama beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ini lahir di Tirmidz, Uzbekistan pada tahun 824 Hijriah dan wafat pada tahun 824 Masehi dan
wafat pada tahun 892 Masehi. Ini juga muridnya dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Artinya Imam At-Tirmidzi itu juga mengambil hadis dari Imam Muslim, mengambil hadis dari Imam Al-Bukhari juga. Menyusun Al-Jami atau Sunan At-Tirmidzi, jadi istilahnya kalau yang At-Tirmidzi ini ada Al-Jami, ada juga Sunan, sama-sama. Kitabnya sama, tapi penyebutannya bisa dua. Bisa disebutkan dengan Al-Jami At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi dengan cakupan yang lengkap. Kitab ini juga menjembatani ilmu hadis dan juga ilmu fiqih. Kemudian kitab berikutnya adalah Sunan An-Nasa'i. Beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, lahir pada tahun 830 dan wafat pada tahun 915 Masehi, lahir di Turkmenistan. Ya. Metodologi penyusunannya itu selektif ketat, hanya memilih hadis dengan sanad kuat dan perawi terpercaya. Standar kesahihannya mendekati Sahihain atau mendekati Bukhari Muslim. Untuk fokusnya di Sunan An-Nasa'i ini pada hadis-hadis hukum dan juga ibadah. Kemudian kitab yang terakhir di Kutubu Sittah, kitab yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, lahir pada tahun 824 dan wafat pada tahun 887 Masehi, lahirnya di Qazwin, Iran. Cakupan tema yang dikarang di Sunan ini juga luas, ada ibadah, muamalah, adab, bahkan hingga tentang fitnah-fitnah. Kemudian di antara keunggulan dari Sunan Ibnu Majah adalah kelengkapan tema yang membuatnya menjadi rujukan yang praktis untuk ulama-ulama setelahnya. Itu untuk Kutubus Sittah. Sebenarnya ada Kutubus Tis'ah, ada tambahan 3, yaitu Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan juga Sunan Ad-Darimi. Musnad Imam Ahmad menjadi sumber takhrij yang tak ternilai. Nah, susunan Musnad Imam Ahmad itu adalah karangannya berdasarkan sahabat. Jadi sahabatnya Abu Hurairah ini hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ditulis sampai ribuan. Habis itu hadis yang diriwayatkan Aisyah ditulis sampai sekian. Itu ciri-ciri dari Musnad Imam Ahmad. Mencakup berbagai macam hadis, baik yang sahih maupun yang dimilikinya derajat di bawahnya atau yang hasan. Kitab ini sering menjadi referensi awal untuk menemukan berbagai jalur periwayatan suatu hadis. Kemudian kitab yang ke-8 Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik ini juga kitab salah satu karya hadis yang tertua, disusun oleh Imam Malik pada tahun 795. Al-Muwatta tidak hanya berisi hadis marfu, tapi juga banyak memuat asar perkataannya sahabat dan juga amal ahli Madinah atau praktek penduduk Madinah. Kemudian kitab yang ke-9 adalah Sunan Ad-Darimi. Beliau terkenal dengan ketelitiannya dalam memilih hadis dan kritiknya terhadap para perawi. Kitab ini sering dianggap memiliki kualitas kesahihan yang tinggi dan menjadi pelengkap bagi Kutubus Sittah. Itu tadi pengenalan terhadap Kutubus Sittah dan juga Kutubus Tis'ah. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada teman saya, Mbak Neliatul Inayah. Baik, terima kasih. Tadi udah dijelaskan detail itu ya. Jadi untuk Untuk Sahih Bukhari atau bisa disebut dengan Imam Bukhari sepertinya tidak usah diulang. Jadi langsung ke perbandingan kitab-kitab utama. Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari atau penyusunnya namanya Imam Bukhari yang tadi sudah dijelaskan siapa beliau dan namanya dan dari mana sudah dijelaskan juga. Fokus utamanya yaitu kesahihan tertinggi dalam apa? Dalam menjelaskan hadis-hadis ya secara tadi yang disebutkan dobit tadi itu bersifat apa ya? Dobit tadi itu yang dijelaskan sama Mas Dzul Izzi. Dobit yaitu merujuk pada sifat seorang periwayat yang memiliki ingatan kuat dan akurat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu adalah dobit. Sebenarnya dobit itu ada 2 kategori ya. Yang pertama dobit sudur dan yang kedua itu dobit sudur. Sudur, sod dal wawu ro dan sutur. Sod, sin,
to, waw, ro. Nah, itu perbedaannya. Dan keunggulan Imam Bukhari yaitu metodologi paling ketat yang tadi juga sudah dijelaskan. Dan yang kedua yaitu Sahih Muslim, penyusunnya Imam Muslim, tadi juga dijelaskan juga. Fokus utama yaitu berbagai jalur riwayat, keunggulan sistematika sangat rapi. Dan yang ketiga Sunan Abu Dawud, penyusun Abu Dawud, fokus utama hukum fikih, keunggulan cakupan fikih luas. Dan yang keempat Sunan An-Nasai, penyusun An-Nasai, fokus utama kritik perawi, keunggulan ketelitian memilih riwayat. Next. Nah, periode lanjutan. Nah, di sini periode lanjutan dalam kajian hadis merupakan masa di mana para ulama tidak hanya mengumpulkan dan mengklasifikasikan hadis, tetapi juga mengembangkan metodologi yang lebih mendalam. Mendalam dalam memahami dan meneliti teks-teks hadis. Periode ini ditandai dengan lahirnya berbagai jenis karya yang sangat penting. Di antaranya adalah kitab-kitab syarah hadis, penjelasan hadis, dan kitab-kitab takhrij, penelusuran sanad dan sumber hadis. Apa sih kitab syarah hadis itu yang dimaksud? Nah, kitab syarah hadis yang dimaksud ini adalah karya tulis yang berfungsi untuk menjelaskan makna, kemuskilan, faedah, dan berbagai aspek lain dari sebuah teks hadis. Para ulama mensyarahi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab induk hadis. Kayak tadi yang dimaksud, induk-induk hadis itu kutubus sittah, musnad, dan lain-lainnya. Atau syarah dari kitab-kitab hadis tertentu yang dianggap lebih ringkas atau memiliki sistematika khusus. Tujuan utama dari syarah adalah untuk memudahkan pemahaman hadis bagi pembaca baik dari segi bahasa, konteks maupun penerapan hukum dan akidah. Nah, di sini ada contoh kitab syarah hadis yang terkenal yaitu Fath al-Bari, atau bisa disebut juga di kalangan pesantren itu Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah Sahih Al-Bukhari, pengarangnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab syarah yang paling monumental dan dianggap paling komprehensif terhadap Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar dalam Fathul Al-Bari tidak hanya menjelaskan makna hadis, tetapi juga mengupas tuntas berbagai aspek keilmuan, mulai dari bahasa, fikih, usul fikih, sejarah hingga kritik sanad. Beliau pertemuan setiap hadis dengan ayat Al-Quran, hadis lain, dan pendapat para sahabat serta tabi'in. Nah, itu untuk syarah Fathul Bari. Dan yang kedua ada syarah Sahih Muslim, yaitu oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mensyarahi Sahih Muslim dengan metodologi yang sistematis. Beliau fokus pada penjelasan lafal yang sulit, faedah fikih, dan kaidah-kaidah penting yang terkandung dalam hadis. Syarah ini dikenal ringkas namun padat makna dan sangat membantu para pembaca dalam memahami Sahih Muslim. Ini adalah manfaat kitab yang dimaksud syarah hadis, yaitu memudahkan untuk semuanya memahami ajaran-ajaran Nabi yang terkandung dalam hadis tersebut, dan juga manfaatnya menjadi sumber rujukan dalam memahami dalil-dalil syarat dan penerapannya. Juga membantu dalam menggali hikmah dan nilai-nilai luhur dari sunnah Nabi. Dan yang terakhir menjadi sarana untuk mengantisipasi kerancuan pemahaman terhadap hadis. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, dan monggo. Untuk yang selanjutnya yaitu mustalahul hadis, dasar pemahaman. Apa sih pentingnya memahami istilah dari mustalahul hadis niku? Yaitu untuk disiplin ilmu fundamental untuk memahami hadis secara mendalam dan akurat tanpa penguasaan istilah-istilah.
Jadi seseorang akan kesulitan membedakan hadis sahih, mana yang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, fungsinya untuk mustalah hadis niki yaitu berfungsi sebagai kaidah dan metodologi yang dikembangkan ulama untuk menguji keautentikan dan kualitas hadis, sehingga ajaran Nabi dapat dipahami dengan benar. Untuk sekarang yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu sanadnya yang bersambung, terus perawinya adil dan dhabit, terus matan tanpa syad dan ilah, dan tingkatannya tertinggi dan paling kuat sebagai sumber hukum. Terus yang kedua yaitu ada hadis hasan, yang dimana hadis yang sanadnya bersambung, seluruh perawinya muslim, baligh, berakal, dan adil. Namun kedobitan atau kekuatan hafalannya perawinya niku di bawah tingkatan perawi hadis sahih tadi. Jadi artinya perawi hadis hasan niki memiliki hafalan yang baik, namun tidak licik namun tidak seperti perawi hadis sahih niku wow. Dan syarat-syaratnya menjadi hadis hasan, syarat-syaratnya hadis hasan yaitu sanadnya bersambung, terus keadilan perawi atau adalah al-rawi, terus kedobitan perawi, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada hadis dhaif. Kelemahan pada hadis dhaif dapat bermacam-macam, yang kemudian memunculkan berbagai tingkatan dalam kategori dhaif. Jadi ada beberapa kategori utama pada kelemahan pada sanad, yaitu yang pertama, sanadnya terputus, misalnya mursal, munqati', mu'dal, mu'allaq. Dan kelemahannya pada perawi hadis dhaif niku dia majruh, terus mungkar, terus syad. Apa sih majruh niku? Yaitu seorang perawi yang tidak adil atau tidak dhabit karena cacat pada agamanya atau kepribadiannya atau kelemahannya dalam hafalannya. Terus mungkar. Jadi hadis dari perawi dhaif niki yang bertentangan dengan hadis yang perawi yang lebih kuat. Nah, yang tadi syarat-syarat hadis sahih tadi ada ittisal al-sanad atau sanadnya bersambung dari awal hingga akhir. Jadi tidak terputus atau munqati'. Terus adalah al-rawi. Adalah al-rawi niki yaitu keadilan perawi, yang dimana semua perawi dalam sanad harus memiliki sifat keadilan, yaitu memiliki keteguhan dalam menjalankan perintah agama, menjauhi larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak memiliki perilaku tercela yang dapat merusak kelangsungannya. Terus ada dhabt al-rawi atau yang disebut dengan kedobitan perawi, yang dimana perawi harus memiliki kekuatan hafalan yang baik dan akurat, baik dalam hafalan, di hati maupun dalam catatan. Syaratnya yang keempat yaitu ada ghairu syad. Biasanya yang disebut tidak adanya syad, yaitu matan hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih banyak perawinya. Dan syarat terakhir yaitu ada ghairu mu'allal, yang dimana matan hadis tidak boleh mengandung cacat tersembunyi yang dapat merusak kesahihan meskipun sanadnya tanpa bersambung. Selanjutnya itu pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Dibagi menjadi dua, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, apa sih hadis mutawatir niku? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar perawi dalam setiap tingkat sanadnya,
di mana jumlah mereka tidak mungkin untuk disatukan dalam ringkasannya. Nah, hadis mutawatir niki menghasilkan keyakinan yang pasti atau sifat yakin bagi pendengarannya, bagi pendengarnya, atau Nah, syarat untuk hadis mutawatir niki yang pertama yaitu ada jumlah perawi yang banyak. Yang kedua, ada kemustahilan bersepakat dalam kebohongan. Yang ketiga, ada berdasarkan pada sesuatu yang hakiki. Terus pembagian hadis yang berdasarkan kuantitas sanad yang kedua yaitu ada hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi atau segelintir orang perawi di salah satu tingkatan sanadnya, di mana jumlah mereka tidak mencapai tingkatan mutawatir. Jadi hadis ahad niki secara umum terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah perawinya. Yang pertama yaitu ada gharib, yang kedua ada aziz, yang ketiga ada masyhur. Dan di mana gharib yaitu satu perawi di salah satu tingkat sanadnya, kalau aziz 2 perawi di salah satu tingkatnya, kalau masyhur 3 perawi atau lebih dan tidak mutawatir. Untuk slide selanjutnya, pembahasan bagian hadis berdasarkan sifat sanad, insyaallah dilanjut oleh rekan Ibu Siti Maulidah. Bu Siti Maulidah. Belum unmute ya. Pembagian hadis berdasarkan sifatnya yaitu hadis marfu disandarkan langsung pada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan beliau sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua yaitu hadis mauquf, yaitu hadis yang disandar pada sahabat Nabi Muhammad SAW tidak sampai dan Nabi, bisa jadi hukum jika ada yang menentang. Kemudian yang terakhir yaitu hadis maqtu disandarkan kepada tabi'in atau generasi setelahnya, umumnya tidak dijadikan sumber hukum primer. Hadis maupun ini dapat menjadi sejarah atau pemahaman perkembangan. Next, istilah-istilah penting yang dalam kitab hadis yaitu pertama sanad dan matan. Sanad itu adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis, kemudian matan adalah isi dari teks hadis tersebut. Kemudian rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, baik sahabat di awal sanad maupun tingkatan selanjutnya. Ketiga yaitu tabaqat arwah, yaitu pengelompokan perawi berdasarkan periode waktu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian akhir yaitu jarwa ta'dil. Jarwa ta'dil yaitu proses kritik terhadap seorang perawi hadis yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau cacat yang dimilikinya, baik dalam hal keadilan maupun kedabitan. Takdil ini terbagi ada takjars, ada takdil ya. Takdil itu proses pujian atau pernyataan bahwa seorang perawi hadis adalah sikoh atau terpercaya, adil dan dob sehingga riwayatnya dapat diterima. Dari pemahaman istilah-istilah ini merupakan fondasi krusial dalam mengkaji dan memahami kitab hadis secara ilmiah. Panduan untuk takhrij hadis berikutnya, silakan Mas Izi dilanjutkan. Relevansi dalam takhrij hadis, relevansi yaitu hubungan pembahasan yang telah kita bahas tadi, yaitu tentang ilmu mustalahul hadis, tentang metodologi para ulama dalam kualifikasi hadis dalam proses
takhrijul hadis, dalam proses penelitian terhadap hadis. Kalau misalnya kita analogikan, takhrijul hadis itu adalah sebagai sesuatu yang berharga kita simpan di dalam berangkas, misalnya seperti itu. Dan kunci untuk membuka berangkas tersebut agar kita bisa mengambil barang yang berharga itu adalah diantara gigi-gigi kuncinya itu adalah harus paham betul terhadap istilah-istilah hadis. Misalnya tadi ada sanad, ada matan, ada jarh, ta'dil, dan lain sebagainya. Dan juga istilah-istilah terhadap kitab-kitab atau metodologi para ulama dalam penyusunan kitabul hadis. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung belajar takhrijul hadis tanpa belajar ilmu mustalah, tanpa mengenal karakteristik karangannya ulama. Relevansi yang pertama adalah apa itu namanya terkait dengan penguasaan literatur kitab hadis atau penguasaan kita terhadap kitab-kitab induk, kutubus sittah, kutubus tis'ah, itu pemetaan sumber yang efektif. Ya, kita mengenal ada kutubus tis'ah, 9 kitab induk, yaitu memberikan kerangka sistematis. Pengenalan kitab memungkinkan peneliti memperkirakan di mana hadis yang dapat ditemukan secara efektif. Ya, jadi kalau misalnya kita ada bab atau hadis seputar dengan sifat-sifat Allah atau akidah berarti itu kan berarti. Nah, kita mencarinya itu nanti bukan di kitab sunan, tapi di kitab jami, karena jami itu lebih menyeluruh. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti ada pembahasan tentang toharoh, nah kita berarti bisa mencarinya kitab itu hadis itu di kitab-kitab sunan. Kitab sunan. Kalau misalnya kita mencari hadis seputar dengan sifat-sifat perawakan Nabi, rambutnya seperti apa, badannya seperti apa, itu nanti kita bisa mencari di Syama'il Muhammadiyah karyanya Imam At-Tirmidzi. Jadi seperti itu, pemetaan sumber. Pilihan teknik atau metodologi dalam tahrij. Ya. Metodologi penyusunan menentukan teknik tahrij yang tepat. Ya, jadi misalnya nanti kita mau meneliti hadis ini dari segi apa? Kalau misalnya kita mau meneliti dari segi apa itu namanya nama perawi, nama sahabat ya, atau nama perawi sahabat, pakai kitab musnad karangan Imam Ahmad, atau kita pakai metodologi bab fikih, berarti kita pakainya kitab sunan, atau kita mau pakai metodologi nama guru dari pengarangnya, misalnya Syekh Bukhari punya guru Abdullah bin Yahya, nanti kita pakai mau mencari hadisnya dari jalan ya, awalan matanya, misalnya awalan matanya itu innamal a'malu bi huruf hamzah. Nah, itu nanti kita pakai kita Jami' Shaghir karyanya As-Suyuti. Jadi seperti itu. Jadi kita harus diantara relevansinya yaitu pemetaan sumber dan juga pemilihan teks. Kita terhadap relevansinya adalah analisis kualitas ya. Jadi nanti kita periksa lantai perawinya. Dari perawi, jadi ketika meneliti perawi, nah, di sini ceritakan dari ini hadatsana an fulan, qala fulan hadatsana fulan kan seperti itu. Nanti kita teliti jadi sanadnya, apakah sanadnya itu bersambung terus ataukah apa itu namanya keterputusan. Nah, kita harus paham istilah-istilah seperti itu, muttasil, munqati, muqdal, mursal. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian nanti juga kita bisa menilai kualitas perawi. Oh, perawinya ini adalah thiqah, dhabit, atau saduq, atau majhul. Jadi kalau misalnya thiqah berarti hadisnya itu nanti bisa dijadikan sebagai hujjah atau hadisnya itu diterima, hadisnya makbul, hadisnya sahih. Jadi seperti itu. Jadi kita harus paham istilah-istilah seperti itu. Thiqah, dhabit. Kemudian juga nanti pemahaman kita terhadap istilah-istilah itu juga kita bisa belajar tentang kandungan atau matan hadis tersebut. Apakah hadis tersebut kandungan matanya itu ada perselisihan di antara ulama? Apakah ada syadnya? Apakah ada mahfudnya? Ataukah ada maklubnya? Kemudian kita bisa yang terakhir, ketika kita sudah paham
tentang literatur istilah-istilah dasar ilmu hadis, ilmu mustalah, kita bisa menyimpulkan hukumnya. Ya, apakah hadis ini hukumnya sahih? Kalau sahih berarti bisa diamalkan. Ataukah hadis ini dhaif? Kalau dhaif berarti tidak diamalkan. Jadi seperti itu. Jadi relevansi dalam tahqiq hadis ada 4: pemetaan sumber, pemilihan teknik, analisis kualitas, dan juga penyimpulan hukum. Terus selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi rangkuman utama: pengenalan kitab-kitab hadis dan penguasaan istilah mustalahul hadis merupakan fondasi krusial dalam kajian hadis, terutama dalam proses tahqiqul hadis. Jadi kita nggak bisa melakukan proses tahqiqul hadis tanpa menguasai kitab-kitab hadis, tanpa menguasai ilmu mustalahul hadis. Pemahaman klasifikasi kitab dan karakteristiknya mempermudah penelusuran atau mempermudah dalam proses tahqiqul hadis. Sementara istilah-istilah memungkinkan penilaian akurat terhadap kualitas riwayatnya. Jadi kalau misalnya kita tadi paham tentang kitab musnad, kitab jami, kitab sunan, nah itu memudahkan kita dalam metodologinya. Kita mau cari hadisnya itu gimana? Cuman kalau istilah-istilah hadis, misalnya ada istilah munqati, muhdhal, itu memungkinkan akurat terhadap kualitas. Rekomendasi lanjutan: para pencari ilmu disarankan terus memperdalam kajian mustalah hadis melalui sumber terpercaya, menerapkan kaidah dalam studi kasus tahqiq, dan melakukan penelitian berdasarkan metode. Alhamdulillah telah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya dan kesalahan datang dari setan, kita hanyalah korupsi. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian untuk setelahnya kami buka forum untuk diskusi dan sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya kami persilakan, atau yang ingin menambahkan kami persilakan. Baik, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza teman-teman yang telah mempresentasikan hasil belajarnya. Ada beberapa catatan perlu saya sampaikan sebelum nanti akan digelar diskusi. Pertama, bahwa apa yang telah dipresentasikan ini penting untuk diterima ya, karena memang sebagai fondasi. Ibarat pohon, presentasi tadi, makalah yang disampaikan tadi itu dia bagaikan akar untuk mengetahui seluk-beluk tentang hadis dan juga otomatis dengan tahqiqul hadis. Untuk bisa mentakhrij hadis, kita harus tahu anatomi kitab-kitab hadis. Anatomi itu apa sih? Bahkan tubuh ya, bukan bahasa kedokteran ya. Jadi ini saya memakai dua perangkat ini, laptop dan HP ya. Jadi silakan makan. Baik, teman-teman semuanya, mengetahui rupa kitab hadis itu penting bagi para pengkaji hadis, apalagi yang mengkaji tahqiq hadis ya, karena dengan mengetahui mulai dari atas sampai bawah bagaikan tubuh, anatomi batang tubuh ya, itu akan dimudahkan, akan menjadi mudah. Misalnya nanti kita mencari hadis yang ada dalam kitab Musnad Ahmad. Tadi telah disampaikan bahwa Musnad Ahmad itu misalnya suatu kitab yang mengumpulkan hadis berdasarkan nama-nama para sahabat, berdasarkan riwayat akhir sahabat, berdasarkan riwayat yang diberikan oleh para sahabat. Jadi dengan begitu para pengkaji hadis akan langsung menuju kitab Musnad dan mencari sahabat siapa yang meriwayatkan hadis. Jadi seperti itu ya. Misalnya gini, sayang mungkin
para kelompok pertama ini terlalu fokus pada kajian teori. Saya tadi menunggu Ustaz ya, tampilan contoh ya beberapa kitab hadis. Misalnya tadi antum menjelaskan apa itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan At-Tirmidzi. Secara teoritis insya Allah sudah cukup itu ya, tetapi belum didemonstrasikan, belum diperkenalkan secara visual. Jadi itu semakin mudah itu ya. Coba teman-teman ya, bismillah, coba saya bagikan layar. Kalau ini pakai HP saya, layar. Kalau membagikan dari website itu apa? URL ya. Coba URL. Loh, bagikan. Lagi sekarang. Punten, izin bertanya Ustadz, yang dimaksud Ustadz apa ya? Bentuk hadisnya atau bunyi hadisnya atau bentuk kitabnya ya Ustadz? Bentuk kitabnya, tampilan kitabnya, otomatis juga bentuk hadisnya, sanad-sanadnya, makanya bagaimana. Ini saya sedang membagikan layar ini. Iso teman-teman, masih teman-teman membagikan. Saya membuka website di Chrome itu Syamila kan. Mungkin dikirim ke WA dulu Ustadz, baru nanti bisa di-share screen Ustadz. Alhamdulillah bergabung kembali. Tadi terlempar. Apa karena saya pakai dua perangkat ya? Gimana teman-teman? Mungkin teman-teman ya, saya share ya, apa itu alamat websitenya. Langsung teman-teman buka, saling tautan. Jadi penting itu ya teman-teman, sambil melihat, sambil belajar. Ini langsung praktek sedikit mencari hadis atau mengenal hadis. Silakan buka teman-teman di grup itu. Bagikan dokumen, masuk dokumen Anda. Bagikan papan tulis. URL mungkin ya. Bagikan. Alhamdulillah ini bagikan. Sementara teman-teman coba melihat di apa itu di Zoom. Jelas ya. Ampun terlihat, Ustadz. Ampun jelas. Jadi gini teman-teman ya, itu alamat situsnya sudah saya kirimkan. Jadi teman-teman, ini merupakan contoh dari Musnad Ahmad bin Hambal dari hadis Abu Hurairah. Mohon berkenan Ustadz Ibnu Izzi untuk membacakan kembali secara ringkas saja, apa itu yang dimaksud dengan Musnad Ahmad bin Hambal yang telah Anda sampaikan tadi. Silakan. Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu jadi dia karangannya berdasarkan sahabat Ustaz. Jadi karangannya misalnya hadis dari riwayat Abu Hurairah. Jadi itu nanti hadis ke-1 Abu Hurairah, nanti hadis ke-2 Abu Hurairah,
seketika Wiroro. Cuman nanti matanya beda-beda, kandungannya beda-beda. Seperti itu gambaran Ustadz Imam Ahmad. Baik. Bagus. Teman-teman semuanya, adik-adik saya dan Bapak Ibu, mohon dilihat itu di layar Zoom itu bagian atas ya, ini bahasa Arab ya. Tadi saya jadi semakin semangat Ustadz Izzi memberikan motivasi, ayo kita belajar bahasa Arab lah, saya dengar tadi. Begitu ya kurang lebih ya. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita terhadap literatur keilmuan agama Islam itu memang harus mutlak bahasa Arab itu. Perhatikan di atas itu Raqmul Hadis atau Raqmul Musalsal. Jadi ini daftar isi kitab Musnad Al-Mukthirin min as-Sahabah, Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi apa yang dilihat oleh kita di layar ini merupakan hadis yang dikumpulkan dikumpulkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis-hadis Abu Hurairah. Mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ini. Akhbarana Hushaim an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Jadi ciri dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad itu sahabat yang mengambil hadis, yang menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Hurairah. Terus saya baca yang an Abi Hurairah qala dakhala Uyainah ibnu Hisnin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraahu yuqabbilu Hasanan aw Husainan faqala lahu tuqabbilhu ya Rasulullah laqad wulida li 'ashratun ma qabbaltu ahadan minhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna man la yurham. Kalau kita sampaikan dalam bahasa Indonesia begini, akhbarana Hushaim. Ini siapa yang berkata ini? Akhbarana Hushaim. Siapa yang berkata ini? Imam Ahmad Ustaz. Imam Ahmad, betul sekali. Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, akhbarana Hushaim telah mengabarkan kepada kami, bukan kepadaku ya. Ini merujuk kepada dhamir mutakallim ma'al ghair, yaitu na. Berarti Imam Ahmad ketika itu sedang bersama banyak santri lainnya mendengarkan dari gurunya. Gurunya siapa? Yaitu Imam Hushaim. Akhbarana Hushaim, guru kami yang bernama Imam Hushaim itu mendapatkan hadis dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mendapatkan dari Abu Salamah. Abu Salamah mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, jadi ini sandaran akhirnya. Jadi sandaran akhirnya di sini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Uyainah bin Hisn itu suatu hari menemui Rasulullah masuk ya, tentu setelah diizinkan oleh Nabi ya, setelah diizinkan oleh Nabi memasuki rumah atau kediaman beliau. Tiba-tiba Uyainah ini menjumpai baginda Rasul mencium Hasan dan Husain yang ketika itu masih balita ya, masih kecil gitu ya. Ia heran, ya Rasulullah, Anda mencium anak kecil, Hasan dan Husain, mencium anak kecil. Sungguh saya punya anak 10, tidak satu pun dari mereka yang saya cium. Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Teman-teman, fokus pada teman-teman semuanya, saya minta fokus kepada bentuk hadisnya. Saya ingin sekali menampilkan ke laptop ini ya, karena di laptop itu ada tampilan kitab hadis berupa PDF. Sudah saya persiapkan tadi ya, jam 1 setelah dulu itu sudah saya siapkan tadi itu. Kok mungkin saya nggak tahu caranya itu, maka
saya bisa menampilkan versi website ini. Ya, setidaknya kita sudah mengetahui bentuk hadis seperti ini. Ya, teman-teman semuanya, coba ya ke bawah, scroll ke bawah, tekan yang paling kiri itu, yang panah satu, jangan yang dua panah. Saya tekan nih. Nah, berubah nggak teman-teman? Ya, perhatikan lagi. Haddatsana Husyaim an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah. Nah, itu. Jadi Ahmad bin Hambal mengumpulkan hadis yang khusus diriwayatkan oleh seorang sahabat yang kebetulan dalam hal ini sahabat tersebut ialah Abu Hurairah. An Abi Hurairah. Sandaran akhirnya adalah Abu Hurairah. Sanad terakhirnya adalah Abu Hurairah. Annahu marra biqaumin yatawadda'un faqalu dan seterusnya. Teman-teman fokus pada sanadnya saja ya, matanya nanti, karena matan bukan kajian secara langsung dari takhrijul hadis ya. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Jadi Musnad Ahmad sebagaimana disampaikan oleh Izzi tadi itu, pengertian dari kitab-kitab Musnad, ada Musnad Abu Syaibah tadi ya, Ustaz ya, Abu Syaibah, terus juga Musnad Ahmad, karena memang yang terkenal itu Musnad Ahmad. Sebenarnya kitab-kitab yang berbentuk Musnad itu banyak sekali ya, banyak sekali. Yang terkenal Musnad Ahmad bin Hambal, yang dikenal dengan Imam Hambali itu ya, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Jadi inilah tampilannya. Jadi pokoknya ciri dari Musnad Ahmad itu sandaran akhirnya atau sanad terakhirnya itu seorang sahabat yang sama. Tadi hadis pertama itu sanad yang terakhir adalah Abu Hurairah. Demikian pula hadis yang sekarang ini adalah Abu Hurairah. Jadi tegasnya Musnad Ahmad itu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad berdasarkan sanad sahabat yang sama. Jadi sahabat kan banyak. Coba saya kembali ke Fihrusul Kitab. Coba teman-teman perhatikan ya, di layar itu Bitaqatul Kitab wa Fihrisul Mawdu'at. Ini merupakan penjelasan tentang kitab dan daftar isi. Alkitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Zulkifli atau siapa, Maulida mungkin, atau siapalah membantu kita untuk membacakan dari Alkitab titik 2 apa itu ya, Musnad Al-Imam. Maulida silakan baca. Halo? Kasih dimute Ibu Maulida. Oh ya, siapa saja yang hadir? Siapa saja selain Zulkifli? Tadi sudah. Ini yang barusan. Silakan dibaca. Alkitab, terus? Inilah Alkitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, bagus. Terus? Al-Mu'allif Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164, wafat 241 Hijriah. Oke, terus Mbak, bawahnya apa Mbak? Al-Muhaqqiq. Bagus sekali. Syu'aib Al-Arnaud. Oke, cukup.
Langsung ke ini Mbak. Fihrisul mawdu'at, ada yang membaca Fahros, ada yang membaca Fihris. Ini nih yang saya, apa maksudnya, daftar isi ya? Daftar pustaka. Iya boleh daftar pustaka. Daftar isi Mbak ya, muqaddimat. Terus Al-Muqaddimat Taqdimu bil Qalam Ma'ali Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Mahsun At-Turki. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk menghemat waktu ya. Terima kasih banyak ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tampilan website ya, tampilan website. Karena kebanyakan orang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan sudah familiar dengan tampilan kitab yang seperti di PDF itu ya, seperti kitab-kitab ini. Ini tampilan versi website. Karena pakai HP jadi kurang lebar. Apa itu namanya? Ruang itu. Perhatikan teman-teman yang akan saya baca ya. Jadi apa itu susunan kitabnya, susunan kitab besar. Jadi saya tadi berharap Ustaz Izi dan teman-teman ya enggak apa-apa lah. Karena mungkin belum tahu ya. Presentasi berikutnya kalau memungkinkan di samping kajian teori seperti tadi juga di sela-sela itu menantikan contoh-contoh. Baik, akan saya baca. Al-Kitabul Azim, Ar-Rasul Azim, Al-Mas'uliyatul Ula, Tilawatul Quran, terus ke bawah ya, ke bawah. Ini yang dimaksud dengan para sahabat. Masih pendahuluan ini teman-teman ya. Belum. Coba lihat yang mulai dari sini nih, Musnad Asyarah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Jadi Musnadul Asyarati Al-Mubasysyirin Al-Mubasysyirin bil Jannah. Al-Mubasysyirin bukan mubasysyir ya. Al-Mubasysyirin bil Jannah. Hadis-hadis yang khusus diriwayatkan oleh 10 sahabat yang kelompok 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Kemudian Musnad Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Imam Ahmad mengumpulkan hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Musnad Abu Bakar As-Siddiq, Musnad Umar bin Khattab. Terus ke bawah teman-temannya, ke bawah pelan-pelan. Misalnya ini Musnad Az-Zubair bin Awam, Musnad Az-Zubair bin Awam, yaitu hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi sandaran akhirnya atau sanad terakhirnya itu adalah yaitu sahabat yang sama. Kita cek. Misalnya Musnad Abdurrahman bin Auf. Nah ini saya pilihkan nama-nama para sahabat yang sering dikenal ya, di antaranya dalam Musnad Abdurrahman bin Auf. Tinggal sentuh saja teman-teman. Ini praktisnya kalau melalui website itu cepat ya praktis. Kalau PDF kan manual gitu. Ini adalah hadis yang teman-teman, apa itu berpindah itu apa caranya ya? Caranya betul teman-teman, saya harus belajar ini gimana caranya berpindah layar ini. Nggak tahu saya caranya. Mungkin sambil dibantu di sana teman-teman, Ustaz Izzi atau siapa gitu, dengan mengklik link tadi itu,
Nah, ini teman-teman. Musnad Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Jadi ada sekian banyak hadis khusus diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Teman-teman semuanya, sayang sekali ya keterbatasan waktu. Aduh, saya sangat menyayangkan sekali ya terbatas waktu. Saya harus ke masjid ini teman-teman ya. Saya tersisa waktu 15 menit nih menjelang maghrib ini. Banyak yang ingin saya jelaskan ya, tampilan kitab dan juga mengapa tadi dari pemateri itu saya mencatat mengapa kitab hadis Bukhari, ya Allah ya Rabbi. Hadis Bukhari itu dikatakan sebagai hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan perlu diberi penjelasan gitu. Tadi Ustaz Yusuf belum sempat menjelaskan ya kenapa. Oh tadi sudah ya, selintas tapi ya. Gimana Ustaz? Sedikit Ustaz. Halo? Sedikit Ustaz. Ya sedikit ya. Saya sudah jelaskan sedikit Ustaz. Dari segi ketelitiannya dalam menyeleksi perawi hadis. Memilih yang betul-betul bertemu sezaman. Dalam presentasi memang nggak perlu detail-detail. Nanti nggak akan dibuka diskusi karena sudah jelas semuanya. Tidak apa-apa. Jadi teman-teman, insya Allah saya tidak berjanji, saya takut lupa ya. Di pertemuan yang akan datang, saya akan mengulas dalam durasi waktu 10 atau 15 menit ya, secara singkat saja. Baru kemudian atau juga dimulai aja di pertemuan berikutnya pada tema topik diskusi sesuai jadwal itu. Nanti setelah itu akan saya gabung review dari kuliah pertemuan sekarang dengan yang akan datang, insya Allah begitu. Mohon maaf teman-teman ya, saya selesaikan kuliahnya ya, ini saya ditunggu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan saya semakin semangat ini ya teman-teman. Semangat belajar ilmu hadis ini, saya bertambah semangat dalam menyampaikan sedikit pengalaman yang pernah saya lewati ini. Tidak banyak, hanya sedikit. Wal'afu minkum biridha wal-'inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz.